dan Bapak Guru semua. Perkenalkan, saya Afidia Sarasvati, Guru IPA SMP Negeri 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah pembelajaran mendalam mengenai proyek pompa hidrolik sederhana pada materi kelas 9. Selamat menyaksikan. Bagaimana mobil dapat terangkat dengan mesin? Rahasianya pada tekanan air yang bisa mengubah gaya kecil menjadi tekanan besar. Hari ini kita akan membuktikan lewat proyek seru pompa hidrolik sederhana. Yuk kita telusuri bagaimana konsep sains dapat menjadi teknologi tepat guna dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan gaya luar biasa dari air. Halo Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Pada praktik baik kali ini tentang pompa hidrolik sederhana di kelas 9, situasi pada sekolah SMP Negeri 1 Tirto dengan kondisi siswa yang cukup banyak, yaitu berkisar 760 siswa, dan ditambah dengan tenaga pengajar serta tenaga administrasi sekitar ada 60 orang. Jadi sekolah ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian yang kedua, kami memiliki fasilitas lab IPA, lab komputer yang memadai, sehingga kami dapat memfasilitasi siswa untuk dapat melatih keterampilan dalam komputasional atau literasi digital dan juga menerapkan aplikasi konsep-konsep sains yang telah kami berikan di kelas. Kemudian yang ketiga, posisi SMP Negeri 1 Tirto ini terletak di area pinggir kota. Aksesnya mudah dan dekat untuk mengakses ke daerah kota Pekalongan. Ketika anak diberikan penugasan untuk melakukan prakarya, mereka mudah untuk menemukan alat dan bahan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, maka situasi ini sangat mendukung adanya kreativitas anak untuk dapat mengaplikasikan konsep sains, khususnya yaitu hukum Pascal, dalam membuat pompa hidrolik sederhana. Walaupun di kelas siswa sudah berlatih melalui poster, presentasi, dan diskusi, keterampilan tersebut belum cukup untuk membantu mereka menerapkan konsep sains dalam konteks nyata seperti hukum Pascal pada pembuatan pompa hidrolik sederhana. Dunia kerja menuntut engineering skill yang lebih aplikatif, sehingga sebagian siswa masih kesulitan menghubungkan teori dengan praktik dan memecahkan masalah teknis. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengalaman rekayasa langsung agar pemahaman dan keterampilan mereka lebih siap menghadapi kebutuhan masa depan. Pada pembelajaran mendalam, prinsip berkesadaran tercermin dalam langkah-langkah belajar yang dilakukan siswa secara aktif dan reflektif. Proses dimulai dengan identifikasi masalah, di mana siswa mencari pertanyaan utama tentang cara kerja pompa hidrolik pada cucian mobil, sehingga mereka memiliki fokus eksplorasi yang jelas. Selanjutnya, siswa mengumpulkan informasi dengan mengenali konsep literasi sains yang relevan, berupa konsep tekanan, gaya, luas penampang, dan prinsip hukum Pascal, serta melakukan aktivitas ATM atau amati, tiru, dan modifikasi melalui pengamatan video pompa hidrolik di YouTube untuk memahami mekanisme kerjanya. Tahap berikutnya adalah perancangan alat, di mana siswa membuat sketsa, meninjau ulang desain menggunakan bantuan AI, serta menerapkan numerasi untuk menentukan ukuran dan perbandingan yang tepat. Dalam proses ini, siswa juga belajar memanfaatkan OpenAI sebagai mitra konsultasi teknis, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, terarah, dan mendukung perkembangan keterampilan rekayasa yang dibutuhkan masa depan. Prinsip pembelajaran mendalam yang menggembirakan tercermin ketika siswa memasuki tahap pembuatan produk pompa hidrolik sederhana. Proses pertama yaitu tahap pembuatan mesin, di mana kita menyambungkan dua spuit dengan selang bening dan diberikan air di dalamnya untuk memberikan tekanan. Tentunya kita perlu memastikan ukuran selang yang pas dan tidak ada gelembung udara serta kebocoran yang terjadi. Bahkan pada beberapa kejadian, siswa perlu merekatkan dengan lem karena ukuran selang terlalu besar, sehingga lem direkatkan supaya tidak terjadi kebocoran di kemudian hari. Pada tahap berikutnya yaitu tahap membuat rangka, siswa dapat menggunakan karton, kardus, ataupun stik kayu untuk menopang seluruh komponen pompa hidrolik sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Kemudian proses berikutnya adalah merengkatkan antara pola rangka yang telah dipotong
dengan lem yang pemilihan lem yang tepat mempengaruhi kekokohan desain rangka yang saling dihubungkan sehingga dapat menopang mesin dengan kuat. Prinsip pembelajaran bermakna terlihat ketika siswa mulai memasuki tahap uji coba, tahap pengamatan, perbaikan, dan penyempurnaan. Di akhir kegiatan, siswa melakukan presentasi terhadap produknya masing-masing dan menjelaskan serta melakukan simulasi di depan teman-temannya. Dalam pembuatan pompa hidrolik sederhana, siswa menggunakan penalaran berbasis bukti dengan menguji alat, mengamati hasilnya, dan menarik kesimpulan dari data nyata. Mereka mengintegrasikan konsep sains dan teknologi, yaitu prinsip hukum Pascal dan bantuan AI dalam merancang serta meninjau desain. Setelah menguji produk, siswa mengidentifikasikan kekurangan alat seperti kebocoran atau struktur yang kurang kuat, lalu mencari solusi perbaikan sehingga pembelajaran menjadi lebih reflektif dan berorientasi pada penyempurnaan. Tantangan yang dihadapi dalam proyek pompa hidrolik sederhana ini diantaranya adalah 1. Variasi kemampuan akademik siswa yang cukup lebar. 2. Keterbatasan pengalaman siswa dalam kegiatan praktikum teknik. 3. Manajemen kelas besar. 4. Minimnya alat peraga tentang sistem hidrolik di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tantangan literasi dan numerasi. Pada akhir siklus pembelajaran, dilakukan asesmen untuk mengukur engineering skill dengan memberikan 5 soal berupa menentukan pernyataan benar dan salah, lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan 5 soal asesmen engineering skill berbentuk benar salah, seluruh siswa 100% menjawab dengan benar. Salah satu contohnya pada soal nomor 4 tentang pentingnya mengeluarkan gelembung udara pada selang sebelum pengujian agar tekanan dapat tersalur dengan baik. Ketepatan jawaban ini menunjukkan bahwa siswa memahami prinsip kerja pompa hidrolik secara konseptual dan praktis. Hal ini menakjubkan, tercapai karena siswa belajar melalui pengalaman langsung dalam merancang, merakit, dan menguji alat. Pembelajaran proyek pompa hidrolik sederhana ini sangat berkesan karena proses ini tidak hanya melatih engineering skill, namun juga mengintegrasikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics yang dibutuhkan dalam dunia kerja sehingga terasa lebih relevan dan berdaya guna. Dengan membuat sketsa pompa hidrolik ini, kita bisa melihat hubungan antara teori dan penggunaannya, seperti pada pompa air dan alat bengkel. Sketsa yang dibuat dengan konsep perpindahan tekanan menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dalam kehidupan Pada sehari-hari. saat pembuatannya, kita sempat bingung bagaimana alur tekanannya. Tetapi setelah memahami tahap demi tahap, justru membuat kita lebih paham bagaimana sistem itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dari keseluruhan proses, saya mendapatkan pemahaman bahwa pembelajaran yang efektif tidak selalu bergantung pada alat yang mahal, tetapi pada desain aktivitas yang memicu rasa ingin tahu dan kreativitas siswa.